حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji At-Tafsir wa At-Tadhkirah fi Ulumil Hadits karya Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bait syair yang ke-209. Al-Muttarib, pembahasan tentang Al-Muttarib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Muttaribul hadithi ma qad warada mukhtalifan min wahidin fa azyada fi matnin naw fi sanadin in ittadah fihi tasawil khulfi amma in rajah ba'dul wujuhi lam yakun muttariba wal hukmu lirrajihi minha wajaba kal khatti lis-sutrati jamul khulfi wal ittirabu mujibul lidhafi. Baik, sini ada beberapa pembahasan tentang muttarib dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Yang pertama tentang definisi muttarib itu. Kata beliau, muttaribul hadits ma qad warada mukhtalifan min wahidin fa azyada. Muttarib al-hadits itu adalah apa yang datang mukhtalifan, ikhtilaf min wahid, dari satu orang. Iya, dari satu orang rawi. Fa azyada, lalu dia menambah, terjadi tambahan di situ. Apakah fi matnin atau fi sanadin, bisa di matan dan bisa di sanad. Maksudnya ittirab itu bisa terjadi di sanad dan bisa terjadi di mana? Di matan. Ini tadah fihi tasawil khulf. Kalau tampak di dalamnya tasawi al-khulf, keseimbangan atau samanya di dalam perselisihan. Baik. Jadi di sini beliau syaratkan pada hadits muttarib itu ada dua. Pertama, ada ikhtilaf riwayat di dalam sanad. Dan yang kedua, ikhtilaf ini tasawi, dia sama kekuatannya. Tidak bisa ditarjih. Tidak bisa ditarjih. Ya. Maka ini yang disebut sebagai al-ittirab. Karena itu didefinisikan al-ittirab idza tasawatir riwayatani mukhtalifatani fi sihhati bihaitsu lam tatarajjah ihdahuma 'ala al-ukhra. Jadi ada tasawi dulu, sama antara seluruh aujuh riwayat yang datang yang bertentangan itu. Kemudian yang kedua, tidak bisa dirajihkan, tidak bisa ditarjih. Iya. Kalau bisa ditarjih, itu lain lagi masalahnya. Diambil yang rajih kalau bisa ditarjih. Kata beliau, amma in rajah ba'dul wujuhi lam yakun muttariba. Kalau dia lebih rajih sebagian aujuh, misalnya ada khilaf 10 jalan, 10 jalur. Dari 10 jalur ini semuanya lemah kecuali satu. Jadi satu ini yang kuat. Itu namanya ada yang kuat, ada wajah yang rajih. Ya, kalau ada seperti itu, wal hukmu lirrajihi minha wajaba. Maka hukum yang untuk yang rajih itu wajib
terhadapnya. Jadi maksudnya wajib yang diambil yang rajih tersebut. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa hadits muttarib itu dia hadits datang dari berbagai aujuh mukhtalifah. Ya, apakah wajahain atau aujuh lebih daripada itu, mukhtalifah, mutasawiyah, dan dia seimbang dari sudut kekuatan. Walam yatarajjah ahaduha 'alal ukhra. Salah satu darinya tidak menjadi rajih di atas yang lain, tidak bisa ditarjih. Jadi apabila terpenuhi dua hal ini, maka itu disebut sebagai hadits yang muttarib. Iya, disebut sebagai hadits yang muttarib. Hadits muttarib itu, hadits muttarib ada dua. Ada muttarib di sanad dan ada muttarib di mana? Di matan. Diberi contoh tentang hadits muttarib di sanad. Iya. Tentang hadits al-khat. Ini yang disebut di bawah di sini. Kal khatti lis-sutrati jammul khulfi. Kal khatti lis-sutra, seperti hadits khat. Hadits garis. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalan Ismail bin Ulayyah dari Abu Amr ibn Muhammad bin Khuraith dari kakeknya Khuraith dari Abu Hurairah. Idza shalla ahadukum falyaj'al syai'an tilqa'a wajhihi. Ya, al-hadits. Baik. Dan disebutkan di situ fa illam yajid asa yansibuha baina yadayhi falyakhutta khattan. Kalau dia tidak dapat tongkat yang dia tancapkan di depannya, maka hendaknya dia garis. Sebuah garis. Ini diperselisihkan pada Ismail ibnu Ulayyah. Jadi ada yang meriwayatkannya seperti itu. Ismail bin Ulayyah dari Abu Amr bin Muhammad bin Khuraith dari kakeknya Khuraith dari Abu Hurairah. Iya. Ada yang meriwayatkan dengan bentuk dari Abu Amr bin Khuraith dari ayahnya, bukan dari kakeknya, dari Abu Hurairah. Ada yang meriwayatkan dengan bentuk dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraith dari kakeknya Huraith bin Sulaim. Iya. Baik. Ada yang menyebut dengan Huraith bin Ammar. Ada yang menyebut dengan Huraith bin Sulaiman. Iya. Dan ada yang menyebut an Huraith rajul min bani Udrah. Rajul min bani Udrah. Baik. Nah, ini berbagai sudut riwayat ya di sini. Tapi semuanya perputarannya kembali kepada satu jalur. Khilafnya terhadap siapa? Ismail bin Ulayyah. Dan Ismail bin Ulayyah beliau seorang imam hafidh. Jadi ketika ada yang riwayat beraneka ragam, tidak serta-merta disalahkan riwayat Ismail bin Ulayyah, dikatakan Ibnu Ulayyahnya muttarib. Tidak. Jelas ya? Baik. Maka ini muttarib dari sisi ini. Ada sebagian ulama yang berkata dia tidak muttarib, tidak goncang. Ya, ada yang bisa ditarjih dari hadits ini, tapi ada illah yang kedua ya. Di situ ada jahala. Kakeknya itu siapa itu kan tidak kelihatan. Iya. Baik. Jadi ini hadits dhaif dari sisi apa? Riwayat karena dia muttarib dan juga ada jahala di dalamnya sekaligus. Iya, dan perlu ditambih di sini bahwa kadang seorang rawi itu dia karena kelemahannya dia tidak dhabit riwayat. Akhirnya riwayatnya beraneka ragam. Kadang dia berkata begini, kadang begitu, beraneka ragam.
Iya. Itu kita pernah berlalu hadits dari riwayat Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Dia banyak sekali aujuh riwayat darinya. Ada yang mengatakan bahwa ini muttarib, masuk di dalam hadits muttarib. Betul masuk dalam hadits muttarib, tapi sebab muttaribnya itu, ittirabnya itu berasal dari Muhammad bin Ishaqnya. Karena dia dobatnya tidak begitu kuat. Jadi tidak disalahkan murid-muridnya mengambil darinya. Di antara mereka ada imam. Ya, jadi menumpukan kesalahan itu juga hati-hati ya. Ini di pembahasan muttarib ini bagian dari pembahasan illah juga. Jadi ketika ingin ditumpuhkan kesalahan kemana, nah kita harus lihat juga kondisi rawinya. Baik itu contoh ittirab di dalam apa? Di dalam sanad. Contoh ittirab di dalam matan. Hadits Fatimah binti Qais anha qalat sa'altu aw su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an az-zakah. Faqala inna fil mali la haqqan siwa az-zakah. Iya. Itu datang riwayat seperti itu. Datang di riwayat yang lain, ya, dengan lafaz laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Ini sudah berbeda ya. Kalau pertama ada hak selain zakat. Jadi hak itu ada dua, ada zakat, ada hak lain lagi. Kalau riwayat yang kedua hanya ada zakat saja, hak itu cuma di zakat, selain zakat tidak ada. Ini kan berbeda dari sudut lafaz. Ya. Makanya kata Al-Iraqi fahada ittirabun la yahtamilu ta'wil. Ini ittirab yang tidak bisa ditakwil. Maksudnya kalau dia berbeda lafaz tapi bisa dikompromikan, nah itu mungkin ya, tapi ini tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dijelaskan. Iya. Secara umum ittirab itu harus terpenuhi dua syarat. Pertama, takafu at-turuq, jalur-jalur riwayatnya seimbang, sama, sepadan, sama kuat. Kemudian yang kedua, la yumkinu tarjih. Tidak bisa untuk ditarjih dan tidak bisa dijama', tidak bisa dikompromikan. Iya. Tidak bisa dikompromikan. Baik. Jadi kadang sebagian ulama ada yang menerangkan dari seorang imam, dia ada dua riwayat, misalnya dua jalur, berselisih para imam meriwayatkan darinya. Tapi bersamaan dengan itu, ya datang Ibnu Hajar, beliau berkata, la'allahu yuhmalu alal wajhain. Barangkali bisa dibenarkan dua-duanya. Bisa dibenarkan dua-duanya. Ini namanya bisa dijama'. Kalau bisa dijama' enggak ada masalah. Baik. Sekarang hukum ittirab. Hadits muttarib ini dihitung kemana? Kata beliau, wal ittirabu mujibul lidha'fi. Ittirab itu mengharuskan lemahnya hadits tersebut. Karena memberikan isyar bahwa rawinya tidak dhabt. Tidak dhabt di dalam apa? Riwayatnya. Tidak dhabt di dalam riwayatnya. Baik. Selesai pembahasan ittirab ini. Ya, dan ditulis buku-buku ya tentang ittirab. Ada buku ditulis di Mu'asir, pembahasan tentang ittirab secara khusus, contoh-contoh penerapan-penerapan. Kalau saya nggak salah ditulis oleh Ahmad Bazamul. Ya, bagus buku itu dari sudut pembahasan ilmiahnya. Baik. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi itu punya buku khusus ya terkait dengan hadits muttarib. Sebagaimana ditulis karya-karya tulis lain terkait dengan al-ittirab ini. Baik. Kita cukupkan dengan dua contoh itu, walaupun sebenarnya contoh-contoh itu banyak ya. Tapi kalau ingin diuraikan, ini kan masalahnya ittirab ini
bukan masalah mudah diuraikan. Kadang satu hadits dia punya 10 jalur periwayatan sama kuatnya, tidak bisa kelihatan bagaimana yang kuat di situ. Menguraikan itu kan banyak, dan itu perlu waktu. Baik, selesai pembahasan ittirab, kita berpindah ke pembahasan berikutnya, pembahasan al-mudraj. Pembahasan al-mudraj. Iya. Baik. Jadi setelah selesai beliau menjelaskan tentang hadits al-mu'allal, kemudian beliau bawakan tentang ittirab yang juga bagian dari illah sebenarnya. Iya. Dan sudah disinggung tentang ittirab yang di dalam ada disinggung masalah tasawi dan tarjih, seimbang dan perojihan. Maka beliau juga membawakan di sini kadang dari bentuk illah ada yang sifatnya sebagian hadits dimasukkan ke hadits yang lain atau sebagian sanad dimasukkan ke sanad yang lain. Iya. Jadi ini hubungan tertibnya ya dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Jadi Ibnu Shalah itu berusaha mentertib kitabnya sebagaimana mestinya. Iya. Jadi kalau kita lihat tertib Ibnu Hajar di Nukhbatul Fikr, beliau memasukkan semua pembahasan-pembahasan ini di pembahasan illah. Iya, termasuk al-idraj, al-mudraj. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, al-mudrajul mulhaqu akhir al-khabar min qali rawin ma bila faslin dhahar. Ini definisi mudraj. Ya, mudraj itu adalah apa yang diikutkan di akhir hadits, di akhir khabar. Min qali rawin ma, dari rawi siapa saja. Bila faslin dhahar, tapi tidak ada fasal yang membedakannya. Tidak ada kalimat penjelas. Jadi kalau ada kalimat penjelas itu nggak ada masalah. Misalnya kalau Nabi SAW dibawakan haditsnya, matanya, terus ketika mau disyarah oleh si rawi, dia sebut di situ namanya. Qala Az-Zuhri misalnya. Az-Zuhri berkata, ini maknanya begini. Itu nggak apa-apa. Sebab itu mufassal. Tapi kalau dia masukkan pembicaraan, tidak ada pemisahnya, orang menyangkanya itu ucapan siapa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Dan ini salah satu bentuk ya dari bentuk mudraj. Iya, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk mudraj. Baik. Mudraj itu dua macam. Ada mudraj di dalam sanad dan ada mudraj di dalam apa? Di dalam matan. Dan penulis di sini langsung menjelaskan tentang apa namanya? Bentuk-bentuk mudraj itu. Ya, bentuk yang pertama ini yang disebutkan di awal. Mudraj yang ikut di akhir hadits dari ucapan rawi. Dari ucapan rawi. Iya. Baik. Seperti misalnya hadits yang populer ya. Dikasih contoh di sini. Nahwi idza qulta at-tashahhud wasal. Daka Zuhairun wa ibn Thawban fasal. Ya. Seperti apabila engkau berucap tasyahud, itu potongan dari hadits ya. Itu disambung oleh Zuhair, tapi Ibnu Thawban yang mentafsil, yang merinci bahwa itu mudraj. Ya. Merinci bahwa itu mudraj. Jadi itu haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud berkata haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Qala haddatsana Zuhair. Ini Zuhair bin Muawiyah ya. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Al-Hurr an Al-Qasim bin Mukhaymirah. Qala akhadha Alqamah bi yadi. Alqamah bin Qais An-Nakhai. Fahaddatsani anna Abdullah bin Mas'ud akhadha bi yadihi. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Abdullah. Fa'allamana at-tashahhuda fi shalah. Ini musalsal bi akhdhil aidi ya. Ada ini di riwayat musalsalat. Ya, di riwayat musalsalat dan sampai sekarang masih
diriwayatkan ya, riwayat ini. Cuman kebanyakan musalsalat itu tidak syah dari sisi sanad, kebanyakannya. Baik. Iya. Yang paling banyak diperdengarkan sekarang dari musalsalat itu musalsala birrahma. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu biasanya diperdengarkan oleh guru-guru, kemudian kita diberi ijazah di situ. Baik. Jadi di sini dari jalur Zuhair, dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, disebutkan hadits dan di situ ada tambahannya, idza qulta hadza au qadaita faqad qadaita salatak, in syi'ta an taqum faqum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud. Nah, ini tambahan ini, idza qulta sampai akhirnya itu ditambah oleh Zuhair bin Muawiyah Abu Khaythamah. Ditambah oleh Zuhair ibn Muawiyah Abu Khaythamah. Jelas ya? Al-Hakim berkata itu mudraj di dalam dari ucapan Ibnu Mas'ud. Iya. Mudraj dari ucapan Ibnu Mas'ud. Baik. Ternyata setelah diperiksa, ya, itu mudrajnya terkait di riwayat siapa? Zuhair ibn Muawiyah. Terkait dengan riwayat Zuhair ibn Muawiyah. Jadi dari Zuhair bin Muawiyah juga murid-muridnya berbeda pendapat. Kebanyakannya meriwayatkan dari Zuhair itu mudraj. Dari meriwayatkannya dari Zuhair, yaitu dari riwayat Syababa ibn Sawar, dan dia rinci bahwa itu ucapan Ibnu Mas'ud. Ucapan Ibn Mas'ud. Dan Syababa ibn Sawar thiqah. Jelas ya? Hanya saya, ini murid-muridnya yang meriwayatkan dari Zuhair banyak ya. An-Nufaili, Abu Nadhr, Hashim bin Qasim, Qaisar, Musa bin Daud Ad-Dabbi, Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i, Ali bin Al-Ja'ad, Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Asim bin Ali, Abu Daud At-Tayalisi, Yahya bin Abi Bukair, Malik bin Ismail. Itu semuanya meriwayatkan mudraj dari siapa? Zuhair. Yang meriwayatkan dari Zuhair dan dia rinci bahwa itu ucapan Ibnu Mas'ud, itu hanya Syababa ibn Sawar. Dia thiqah ya, thiqah. Tapi dalam hal yang seperti ini kemungkinan besarnya kelirunya dari siapa? Dari Zuhairnya. Iya. Baik. Ternyata Ibn Thauban, ya. Ternyata Ibn Thauban dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hur dan dia jadikan akhir ucapannya itu dari ucapan siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, itu cara merinci riwayatnya begitu. Kalau kesimpulannya mudah sebenarnya. Jadi Ibnu Mas'ud bercerita tentang hadits tasyahud. Setelah selesai ada tambahan di akhirnya. Idza qulta hadza dan seterusnya. Nah, ini seakan-akan ucapannya Nabi. Padahal itu ucapan siapa? Ucapan Ibnu Mas'ud. Yang memasukkannya membuat kesan seakan-akan ucapan Nabi itu adalah Zuhair ibn Muawiyah. Sedangkan Ibn Thauban meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hur dengan hadits yang sama dan dia terangkan bahwa itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sama dengan hadits yang populer ya. Ya, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyafal. Yang di akhir ini faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyafal. Itu dari ucapan siapa? Abu Hurairah. Siapa yang memudrajkannya? Nuaim Al-Mujmir. Kan begitu. Nah, itu saja sebenarnya contohnya mudah ya. Cuman kalau ingin diperiksa mudraj, ya harus begitu tadi gayanya. Seperti yang disebut Al-Iraqi. Dikumpul dulu seluruh jalur-jalur riwayatnya. Nanti kelihatan siapa yang menjadikannya ucapan Nabi, siapa yang menjadikannya dari ucapan Ibnu Mas'ud. Baik. Ini bentuk mudraj yang pertama. Kemudian Al-Iraqi menambah bentuk yang lainnya. Ya, karena Ibnu Salah rahimahullahu taala
Beliau hanya menyebutkan contoh mudraj di matan untuk akhir matan saja. Sedangkan Al-Khatib Al-Baghdadi menyebut contoh mudraj itu bisa di awal hadits, di awal matan, bisa di tengah matan, dan bisa di akhir matannya. Tapi Ibnu Salah cuma memberi contoh apa? Contoh akhir. Karena itu ditambah di sini oleh siapa namanya? Al-Iraqi. Kata beliau qultu. Qultu ini siapa? Al-Iraqi. Qultu wa minhu mudrajun qablu qulib ka asbigul wudu'a wailul lil aqib. Ya. Baik. Di antaranya ada mudraj ya, sebelum hadits yang marfu'. Maksudnya dia di awal hadits mudrajnya. Mudraj yang bersambung dengan awal hadits. Baik. Contohnya asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Itu hadits Abu Hurairah ya. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi itu bersabda wailul lil aqabi minan nar. Iya. Tapi datang dalam riwayat Qatan dan Syababa dari Syu'bah itu lafadznya Rasulullah bersabda asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Jadi seakan-akan asbigul wudu ini dari ucapan siapa? Ucapan Nabi. Padahal itu sebenarnya ucapan Abu Hurairah. Ya, karena itu di Sahih Bukhari dari riwayat Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata asbigul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Jadi kelihatan di sini asbigul wudu ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Baik. Jadi itu kelihatannya dengan riwayat yang lain di dalam hadits. Iya. Baik. Jadi yang meriwayatkan asbigul wudu dari ucapan Abu Hurairah itu banyak ya. Yang mereka riwayatkan wailul lil aqabi minan nar dari ucapan Nabi, itulah kebanyakan rawi. Abu Dawud, Wahab bin Jarir, Adam bin Abi Iyas, Asim bin Ali, Ali bin Al-Ja'ad, Gundar, Hushaim, Yazid ibn Zuray, An-Nadhr bin Shumail, Waki', Isa bin Yunus, Mu'ad bin Mu'ad. Semuanya meriwayatkan dari Syu'bah. Dia jadikan asbigul wudu ucapan Abu Hurairah dan wailul lil aqabi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu contoh mudraj di mana? Di awal hadits, di awal matan. Iya. Baik, contoh mudraj di pertengahan. Contoh mudraj di mana? Di pertengahan. Apa contohnya yang di pertengahan? Disebutkan di syarah ya. Tentang hadits Busrah binti Safwan. Itu adalah lafadznya man massa dzakarahu au unthayaihi au rubqahu falyatawadda. Ya. Jadi ada tambahan di tengah di sini. Man massa dzakarahu au unthayhi au rubqahu. Ini unthayhi dan rubqahu di sini. Ya. Jelas ya? Unthayhi ini tidak perlu diterangkan ya, unthayhi. Kalau kemaluan kan jelas ya, dakar. Kalau unthayhi apa? Ya. Dua ya, yang melekat di situ, 2 biji. Kalau ar-rufq itu apa? Ar-rufq itu biasanya tempat di situ bertemu daki-daki dan kotoran. Nah, di situ rufq namanya. Jadi kalau lafaz haditsnya asalnya man massa dzakarahu falyatawadda, tapi ini tambahan unthayaihi dan apa? Rufqahu. Ini datang di dalam riwayat sebagian rawi. Iya. Itu diriwayatkan oleh Abdul Hamid dari Hisham ibn Urwa, Abdul Hamid bin Ja'far. Dan yang benarnya bahwa itu ucapan Urwa ibn Zubair. Ucapan Urwa ibn Zubair bukan di Busrah, bukan dari bukan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Walaupun Al-Iraqi menerangkan khilafat di dalam sanad dan seterusnya. Baik, selesai pembahasan bentuk yang pertama dari bentuk mudraj. Iya.
Ini mudraj di dalam matan hadits. Mudraj dalam bentuk yang kedua. Wa minhu jam'u ma ata kullu taraf minhu bi isnadin bi wahidin salaf. Kawailin fi sifatis salati qad adraja thumma ji'tuhum wa mattahat. Ini bentuk yang kedua. Seorang rawi itu punya hadits dengan sebuah sanad. Ada haditsnya, ada sanadnya. Cuman haditsnya itu lengkap semuanya kecuali sepotong. Ya, jadi dia punya sanad, punya hadits kurang lengkap, ada sepotong yang tidak lengkap. Nah, yang sepotong ini dia punya juga, tapi dengan sanad yang lain. Dengan sanad yang lain. Jelas ya? Maka ya, datang si rawi ini dia riwayatkan haditsnya secara lengkap dengan sanad yang pertama. Dia tidak sebut sanadnya yang kedua. Jelas ya? Maka ini disebut apa? Disebut mudraj. Itu diberi contoh seperti hadits Wa'il. Itu hadits Wa'il bin Hujr. Ya. Hadits Wa'il bin Hujr. Itu ada dari riwayat Zaidah dan dari riwayat Syarik. Dari Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Afwan. Ada dari riwayat Zaidah, riwayat Syarik, dan juga riwayat Sufyan ibnu Uyainah. Dari Asim bin Kulayb. Dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr al-Hadrami. Tentang sifat salat, dan di akhirnya, apa namanya, di dalam konteksnya dikatakan thumma ji'tuhum ba'da dzalika fi zamanin fihi bardun syadid. Fihi bardun syadid. Fara'aitun nasa 'alaihim ya. Jullu thiyab taharraka aydihim tahta thiyab. Ya. Nah, di sini tambahan thumma ji'tu, kemudian saya datang. Ini katanya mudraj dari riwayatnya Asim. Mudraj dari riwayatnya siapa? Asim. Karena Abdul Jabbar bin Wa'il meriwayatkan dari sebagian keluarganya, dari Wa'il bin Hujr, itu tidak meriwayatkan seperti itu. Jadi dia sebutkan bahwa kisah thumma ji'tuhum, kisah tangan digerak-gerakkan di bawah baju, itu masuk di dalam ucapannya siapa? Ucapan Asim bin Kulayb, bukan dari hadits. Kata Ibnu Salah, itulah yang benar. Itulah yang benar. Baik. Jadi dia sebenarnya penyebutan tangan digerak-gerakkan di bawah baju itu ada di riwayat yang lain, potongan itu. Tapi di riwayat Asim itu sendiri, itu tidak ada. Baik. Jadi ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Kata beliau, wa minhu ayyudraja ba'du musnadi fi ghairihi makhtilafi sanadi. Nahu la tanafasu fi matni la tabaghadu famudraju qad nukila. Min matni la tajassasu adrajahu Ibnu Abi Maryam id akhrajahu. Ya, baik. Ini contoh ya. Contohnya dibawakan. Jadi yang bentuk yang ketiga dari mudraj, sebagian hadits dimasukkan ke dalam sebagian yang lain. Ke dalam sebagian yang lainnya, padahal sanadnya berbeda. Sanadnya berbeda. Ya, perhatikan baik-baik lafadznya. Ada hadits riwayat Sa'id ibn Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan dari Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu. Ada tambahan apa? Wa la tanafasu. Ini yang diberi contoh oleh penulis di sini. Nahu la tanafasu. Jadi tambahan la tanafasu ini di hadits Sa'id bin Abi Maryam itu mudraj. Itu mudraj. Dia asalnya berada di dalam riwayat Imam Malik. Ya, riwayat Imam Malik juga. Tapi dari jalur Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Kalau pertama tadi Malik dari siapa? Az-Zuhri dari Anas bin Malik.
Itu dari sahabat Anas, sedangkan ini dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Di sahabat Abu Hurairah lafadznya iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. La tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu. Jadi wala tanafasu ini bukan di hadits Anas bin Malik tapi di hadits siapa? Di hadits Abu Hurairah. Ya dua-duanya riwayat Bukhari Muslim dan dua-duanya dari jalur Imam Malik rahimahullahu taala. Tetapi sebenarnya la tanafasu itu tidak ada di riwayat yang pertama di hadits Anas bin Malik. Itu dimasukkan oleh siapa? Sa'id ibn Abi Maryam. Baik. Jelas ya? Jadi kalau saya ulangi contohnya nahwu la tanafasu. Contohnya seperti la tanafasu fi matni la tabaghadu. Dimasukkan ke hadits la tabaghadu. Ya. Pamudrajun itu mudraj. Faqad nukila min matni la tajassasu. Ya, dia diambil dari la tajassasu. Kalau bahasa lainnya la tanafasu ini dimasukkan ke dalam hadits Anas bin Malik. Padahal la tanafasu ini ada di dalam hadits siapa? Abu Hurairah. Siapa yang melakukan idraj? Adrajahu Ibnu Abi Maryam id akhrajahu. Iya. Baik. Bentuk yang keempat dari mudraj. Bentuk yang keempat. Wa minhu matnun an jama'atin warad. Wa ba'duhum khalafa ba'dan fi sanad. Fa yajma'u al-kull bi isnadin dhukir ka matni ayyi dhanbi a'dhamul khabar. Fa inna amran inda wasilin faqat baina syakikin wa ibn mas'udin saqat. Ya. Wa zada al-a'mashu kada mansuru. Baik, sampai situ ya. Akhirnya wa amdul idraji laha mahduru, ini pembahasan hukum idraj. Baik. Bentuk mudraj yang keempat. Bentuk yang keempat seorang rawi itu menambah atau sebagian rawi ya meriwayatkan hadits dari jamaah ahli hadits. Dari jamaah ahli hadits. Dan jamaah ahli hadits ini, banyak orang dari ahli hadits ini itu ada khilaf di dalam sanad mereka. Tapi datang rawi ini dia kumpulkan seluruh riwayat itu pada satu sanad saja. Iya. Jelas ya? Dan riwayat yang berbeda itu dia satukan di situ. Baik, ini diberi contoh seperti hadits riwayat At-Tirmidzi dari Bundar. Bundar siapa? Muhammad bin Bashar. Baik. An Abdurrahman bin Mahdi, an Sufyan Ats-Tsauri, an Wasil wa Mansur. Dari Wasil dan siapa? Mansur. Ya. Wasil kalau saya nggak salah Wasil bin Atha ya. Al-Ajdab kalau saya nggak salah. Mansur siapa? Ibnu Mu'tabir. Kalau ini jelas ya. Wasil ma'ruf ya, cuman nama Al-Ajdab kalau saya nggak salah, dia orang Kufah ma'ruf. Terus wal A'mash, Al-A'mash 3 orang. Jadi Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari 3 orang. Wasil, Mansur dan siapa? Al-A'mash. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il siapa? Syakik bin Salamah. Ini yang disebut di sini di matan. Baina Syakikin wa bin Mas'ud. Saqat. An Amr ibn Syarahbil, dari Amr bin Syarahbil. Iya. Amr bin Syarahbil dari An Abdullah, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa antum bingung? Ini sanadnya Kufah. Kaidahnya apa? Kalau tabi'i dari Kufah meriwayatkan dari sahabat Abdullah, Abdullah siapa? Ibnu Mas'ud. Kalau tabi'i Mekah meriwayatkan dari sahabat Abdullah, Abdullah siapa? Ibnu Abbas. Kalau tabi'i Madani meriwayatkan dari sahabat Abdullah, Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Kalau tabi'i Misri dari Mesir meriwayatkan dari sahabat Abdullah, Abdullah siapa? Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidahnya. Tapi aglabiyah. Kaidah kebanyakannya. Baik, umumnya seperti itu ya. Saya selama tahu kaidah itu, saya belum pernah dapat sebuah tempat yang menyelisih kaidah.
Kalau ada yang menyelisihi biasanya di riwayat itu ditasrih. Misalnya Abdullah bin siapa? Dia tidak pakai Abdullah saja. Ya. Itu kaidah bagus ya di dalam pembahasan. Jadi Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadits, qultu ya Rasulullah ayyud dzambi a'zam. Itu haditsnya. Iya. Jadi kata beliau riwayat Wasil ini mudraj. Ya. Dimasukkan riwayat Mansur dan Al-A'mash. Dan Wasil tidak menyebut Amr di dalam. Bahkan dia jadikan langsung dari Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Iya. Jadi pada riwayatnya Wasil, ya, ada idraj di situ, di mana dia ketika dia sebutkan semuanya di sebagian riwayat Amrnya tidak dia sebut, langsung saja dia sebutkan Ibnu Mas'ud atau Syakik Abu Wa'il dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud. Iya. Jadi sebenarnya sanad ini ada perbedaan, ya, harus dirinci. Maka tidak boleh digabungkan seperti itu. Tidak boleh digabungkan. Karena itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu merinci riwayat dari Sufyan. Ya, Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadits ini, beliau riwayatkan dari Amr bin Ali. Amr bin Ali siapa? Guru Al-Bukhari, Amr bin Ali. Al-Fallas, an Yahya dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, an Sufyan siapa? Al-Thawri, an Mansur wal A'mash kilahuma an Abi Wa'il an Amr an Abdillah. Nah, ini tafsil ya. Begitu disebut Wasil, maka beliau katakan an Sufyan an Wasil an Abi Wa'il an Abdillah, tidak ada Amr. Nah, ini riwayat mufassalnya begitu. Jelas ya? Jadi ketika digabung, disatukan, nah itu masuk di qism mudraj namanya. Makanya dibahas di buku-buku terkait dengan mudraj. Iya. Baik. Zad al-A'mashu kada Mansur. Al-A'mash dan Mansur itu menambah, ada Amr. Tapi kalau Wasil tidak ada. Iya. Fa inna amran inda Wasilin faqat baina Syakikin wa bin Mas'udin saqat. Jadi kalau Amr itu di riwayatnya Wasil antara Syakik dan Ibnu Mas'ud itu jatuh, tidak ada. Tapi kalau Al-A'mash dan siapa? Dan Mansur itu menambah, ada siapa? Amr. Selesai kisim yang keempat. Ya, kisim yang keempat. Baik. Kemudian beliau terangkan hukum sengaja melakukan idraj. Kata beliau, wa amdul idraji laha mahdhuru. Ya. Dan sengaja melakukan idraj itu adalah apa? Itu adalah hal yang mahdhur. Hal yang terlarang. Ya, mahdhur artinya mamnu, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi punya karya tulis khusus di sini ya. Punya karya tulis khusus. Apa namanya? Al-Fasl Al-Wasl. Ya. Dicetak dalam 2 jilid. Nah, itu bagus ya bagi siapa yang ingin membaca riwayat-riwayat tentang mudraj, bisa baca di buku Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik, selesai sudah pembahasan mudraj. Pembahasan berikutnya pembahasan hadits maudhu', al-maudhu'. Kata beliau rahimahullahu taala al-maudhu'. Ya. Apa itu al-maudhu'? Akan diterangkan definisinya. Yang pertama dia komentari dulu kedudukan hadits maudhu' ini. Kata beliau syarrud dha'ifi. Dhaif yang paling buruk. Jadi hadits maudhu' ini dhaif yang paling apa? Paling buruknya. Sebab ini palsu. Naudzubillah, makdzub terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Iya. Tapi dia masuk di kisim hadits dhaif. Masuk di jenis hadits dhaif. Jadi kalau dia membahasakan hadits maudhu', dia bahasakan hadits dhaif, itu bahasanya terlalu apa?
Hah? Lembut, lembek, atau terlalu licin? Ya. Baik. Itu bahasa nggak cocok ya. Sebab kalau dia palsu, dibilangnya palsu. Supaya orang tahu. Itu kan lebih seram. Sekarang kalau dibilang dhaif saja, oh dhaif kan bisa di fadail amal. Kan begitu. Akhirnya hadits palsu juga, fadail amal juga. Masallallahu alaihi. Baik. Dan ini semuanya tidak diperbolehkan ya. Ya, tapi jangan juga seorang itu menghukumi sebuah hadits palsu tanpa landasan yang benar. Ini ada kaidah-kaidahnya. Ada dhawabitnya. Inilah pembahasan di sini. Kata beliau, syarrul dhaif al-khabarul mawdu'u al-kadhibul mukhtalaqul masnu'u. Ya. Dhaif yang paling buruknya adalah khabar al-mawdu'. Apa al-mawdu' itu? Al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu'. Ya. Kedustaan, mukhtalaq diada-adakan, al-masnu' yang dibuat-buat. Ya. Jadi orang yang memalsukannya itu dia yang membuat-buatnya dan dia yang berkarya dengannya. Itu hasil karya dia sendiri. Kalau disebut hasil karya sona. Baik. Ya. Jadi ini hadits al-mawdu'. Kata beliau, wa kaifa kana lam yujizu dzikrahu liman alim ma lam yubayyin amrahu. Ya. Bagaimana hukum seorang itu meriwayatkan hadits maudhu'? Kata beliau, bagaimanapun keadaannya maudhu' itu. Para ulama tidak membolehkan menyebut hadits maudhu'. Bagi orang yang mengetahui, tidak boleh dia menyebut hadits maudhu' kalau dia tidak jelaskan tentang palsunya. Ya. Jadi hadits maudhu' ini tidak boleh disebutkan kecuali kalau dia sebutkan untuk menjelaskan bahwa itu adalah hadits apa? Hadits palsu. Begitu maksudnya. Baik. Iya. Jadi ini hadits maudhu' dalam makna apapun, dalam bentuk apapun, apakah di dalam hukum, di dalam kisah-kisah, itu artinya kaifa kana. Dalam hukum, dalam kisah-kisah, dalam targhib wa tarhib dan selainnya. Ya, walaupun kenyataannya hadits palsu itu ya di banyak keadaan ya, dan memang yang paling banyak berucap hadits palsu itu orang-orang yang senang berkisah-kisah. Ya. Karena itu dari dulu ada tahdir khusus terhadap al-qassasin, tukang qassas ini. Kerjanya tukang kisah saja. Berkisah dan bercerita. Dan kadang tukang kisah ini ada sebagian benarnya. Ada sebagian benarnya. Tapi jangan dipercaya, namanya saja tukang kisah. Qassas. Jelas ya? Nah, ini mirip di sebagian sekarang ini. Ada orang-orang, dia itu tidak senang kalau mengajar tauhid. Nggak ada dia kelihatan mengajar tauhid, fikih. Ya. Tapi kalau cerita, kisah-kisah, wah lengkap dia. Di mana-mana cuma bawakan kisah saja. Ya. Walaupun model sekarang ada lebih, kadang kelihatannya halus ya. Dia bawa kisah sahabat, kisah ini. Tapi kisah itu sumber kebanyakannya itu namanya dalam kisah itu tempat terdapatnya apa? Hadits-hadits lemah. Iya. Karena itu ada buku-buku ditulis tentang fitnah al-qassas ini. Tahdirul khawas min fitnatil qassas. Kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri rahimahullahu taala, "Thalathatun la yu'tamanun." Ada 3 orang tidak boleh dipercaya. As-sufi, pertama orang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah.
Dan yang ketiga, mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah yang lain. Ya. Ini fenomena terjadi di masa dahulu. Makanya Marwan bin Muhammad At-Tatiri rahimahullah berkomentar. Marwan bin Muhammad At-Tatiri ini dari a'immah di kalangan Malikiyah. Dia punya biografi di Tartibul Madarik karya Al-Qadhiyah. Iya. Ucapannya berada di situ. Jadi beliau katakan ada 3 orang tidak boleh dipercaya. Sufi, Qassas, dan siapa? Mubtadi' membantah mubtadi' yang lain. Ya, sebab ini mubtadi', Masya Allah ya. Oh ini mubtadi'. Dia bantah ahlul bid'ah juga. Padahal dia sendiri apa? Mubtadi'. Itu bisa menipu. Itu sebab menyimpangnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia tertipu dengan Muhammad bin Said bin Kullab. Muhammad bin Said bin Kullab ini jagoan. Dia bantah orang-orang Mu'tazilah dengan hujjah-hujjah mukhimah, membuat mereka terbungkam. Nah, dari situ diambil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Muhammad bin Said bin Kullab sendiri mubtadi'. Dia juga menyimpang. Jelas ya? Karena dia hanya menetapkan sifat dzatiyah, adapun sifat fi'liyah itu tidak dia tetapkan. Tidak dia tetapkan. Sama-sama menyimpang. Ya. Itu hal-hal yang sepertinya ada dulu di masa as-salaf. Karena itu keluar dari lisan mereka kawaid. Ya, sama di masa sekarang ya. Sebagian ahlul bidah itu ada sudut tertentu, wah hebat sekali dia bantah orang Syiah. Dia bantah Syiah. Tapi dia sendiri ikhwanul muslimin. Ya, takfiri. Jelas ya? Pemahamannya rusak. Makanya seperti ini tidak boleh seorang berkata, oh dia juga ada bagusnya. Dia bantah Syiah. Ya, itu keluar ya dari qawaid as-salaf. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa tukang-tukang kisah ini yang repot ya. Dia banyak di ucapannya membawakan hadits-hadits palsu, tapi tidak diasari. Nah, maka kalau ada yang bercerita menyampaikan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan, tetapi dalam bentuk dia terangkan perkaranya. Iya. Kemudian kata beliau, wa aktsaral jami'u fihi id kharaj li mutlaqi dha'fi ana abul faraj. Iya. Ibnu Shalah memberi bahasa global di Muqaddimah Ulumul Hadits. Ibnu Shalah berkata, laqad aktsaral ladzi jama'a fi hadzal asri al-mawdu'at fi nahwi mujalladain fa awda'a fiha katsiran minha la dalila ala wad'ihi wa innama haqquhu ay yudhkara fi mutlaqil ahadits ad-dha'ifah. Ini dia singgung siapa? Dia singgung Ibnul Jauzi. Jadi memang Ibnu Shalah tidak berkata Ibnul Jauzi. Tapi Ibnu Shalah menginginkan siapa? Ibnul Jauzi. Nah, karena itu datang Al-Iraqi menafsirkan ana Abul Faraj. Yang dia inginkan adalah siapa? Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah. Sebab Ibnul Jauzi dia punya buku judulnya apa? Al-Mawdu'at. Ya, dan memang Ibnul Jauzi ini Masya Allah ya. Hadits dhaif begitu dihukumi mawdu'at. Ada wudu, padahal hadits dhaif. Bahkan ada sebagian hadits bisa dihasankan. Ya, dikuatkan oleh sebagian ulama. Tapi bersama dengan itu Ibnul Jauzi berkata apa? Maudhu, hadits palsu. Ya, dia kumpul sampai 2 jilid. Itu pun al-mawdu'at itu nuskhanya beraneka ragam. Ada beberapa riwayat. Di sebagian riwayat lebih banyak haditsnya daripada yang lainnya. Tapi cetakan belakangan ini untuk al-mawdu'at, tahqiq yang terakhir, itu biasanya dia sudah lengkap ya, dia cukupkan semuanya. Baik. Itu faedah ya terkait dengan kitab Ibnul Jauzi Al-Mawdu'at, bahwa dia ada beberapa cetakan. Saya lewat seperti itu karena saya pernah bahas hadits man kadzaba alayya muta'ammidan, saya kumpulkan jalan-jalan riwayatnya.
Ya, ketika sebagian ulama mengatakan ada yang meriwayatkan datang dari 100 sahabat, ada yang mengatakan lebih daripada itu dan seterusnya, maka waktu itu saya tertarik untuk melihat kira-kira saya dapat berapa. Ya, ada berapa yang saya bisa dapat. Ya, saya kumpulkan ternyata lebih dari 100 sahabat yang meriwayatkan. Nah, di antara yang paling banyak mengumpulkan tentang jalan riwayat man kadzaba alayya muta'ammidan adalah Ibnul Jauzi di pendahuluan Al-Mawdu'at. Ya, At-Tabarani punya risalah khusus ya tentang hal tersebut. Baik. Jadi asalnya Al-Jami ini wa aktsar Al-Jami. Al-Jami siapa tadi? Hah? Abul Faraj Ibnul Jauzi. Wa aktsar Al-Jami yaitu Abul Faraj Ibnul Jauzi fihi idkharaja li mutlaqi dhaf. Dia keluarkan hadits maudhu, tapi sebenarnya itu tidak masuk ke dalam hadits maudhu. Dia hanya cocoknya dihitung di dalam hadits apa? Dalam hadits dhaif. Baik. Selesai di sini beliau bercerita tentang hadits maudhu dan beliau menyinggung Ibnul Jauzi. Sekarang beliau berpindah menjelaskan apa sebab ada orang yang berani bertindak melakukan pemalsuan hadits. Dia membuat hadits-hadits palsu. Apa sebabnya? Ya, kata beliau wal wadi'una lil hadithi adarruhum qaumun li zuhdin nusibu qad wada'uha hisbatan faqubilat minhum rukunan lahum wa nukilat fafayyadallahu laha nuqadaha fabayyadu binaqdihim fasadaha nahwa abi ismata itra al-wara za'man na'au anil Qurani ya, begitu bacanya, bukan Qur'ani. Anil Qurani faftara. Ya, Al-Qur'an itu dua qiraat ya, dua bacaan di qiraat sabah. Bisa dibaca Al-Qur'an dan bisa dibaca Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna Al-Qur'an wa inna nahnu nazzalna dzikr itu ya. Baik. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj. Itu ada dua bacaan. Ada yang membaca Qur'anan dan ada yang membaca Quranan. Jelas ya? Jadi kalau di syair ya ikut kofianya. Kalau wazannya mengharuskan baca Quran, kita baca Quran. Tapi kalau wazannya mengharuskan dibaca Quran, dibaca apa? Quran. Iya. Al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Itu bahasanya siapa? Ibnul Jazari. Iya. Jadi kalau ada yang membaca malam yujawidil Quran, itu tidak seimbang ya dari sisi kopiahnya, dari sisi wazannya. Baik. Faftara lahum hadithan fi fadaili suwar an Ibni Abbasin fa bi'sa mabtakar. Iya. Kata beliau al-wadi'una lil hadits adrub. Orang-orang yang memalsukan hadits itu ada beberapa rupa, ada beberapa bentuk. Iya. Baik. Ada beberapa bentuk mereka. Iya. Di antaranya adarruhum, yang paling berbahayanya. Dimulai dulu dari yang paling berbahaya. Iya. Qaumun li zuhdin nusibu. Iya. Ada satu kaum yang mereka ini bernisbat kepada kezuhudan, dikenal sebagai orang zuhud, ahli ibadah. Ya Masya Allah ya. Dan beliau sebutkan ini yang paling bahaya. Ya. Padahal mungkin niat orang ini bagus ya. Karena itu beliau katakan qad wada'uha hisbatan. Mereka melakukan hal tersebut hisbah, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada kecemburuan juga terhadap agama. Fakubilat. Akhirnya diterima. Minhum rukunan lahum wa nukilat. Kenapa diterima dari mereka? Karena namanya ahli ibadah, kelihatannya orang zuhud. Masa sih dia berdusta? Kan begitu kan? Ya, akhirnya diterima dari mereka. Wa nukilat, dinukil dari mereka. Fafayyadallahu laha nuqadaha. Maka faqayyadallahu laha nuqadaha fabayyadu binaqdihim fasadaha.
Maka Allah Subhanahu wa taala ya memperjalankan para ulama ahli hadits, para nuqat yang mengkritik hadits, memeriksa hadits. Fabayyanu binaqdihim, maka dengan kritikan mereka, dengan penelitian mereka, mereka menjelaskan kerusakan riwayat-riwayat tersebut. Ya. Mereka menjelaskan kerusakan riwayat-riwayat tersebut. Dan ini beliau sebutkan a'dhamu al-asnaf dararan, yang paling besar bahayanya. Karena dia melakukan hal tersebut hisbah, dan dia lakukan bahwa itu qurbah. Ya, dianggap itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Yahya bin Said Al-Qattan, "Ma ra'aitu as-salihina akdzaba minhum fil hadits." Saya tidak melihat ada orang-orang salih yang lebih berdusta di dalam hadits melebihi mereka. Jelas ya? Baik. Dan disebutkan juga dari Ibnu Al-Qattan, beliau berkata, "Ma ra'aitul kadhib fi ahadin aktsara minhu fi man yunsabu ila al-khair." Saya tidak melihat seorang pun dalam kedustaan lebih banyak daripada mereka. Sebab ini dia dusta dalam bentuk dia menganggap, berijtihad bahwa itu apa? Itu adalah hal yang boleh. Ya. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Maka muncullah para ulama di sini menerangkan hal tersebut. Inilah jasanya para ulama ahli hadits. Mereka yang menyingkap ya orang-orang yang seperti itu. Ya. Disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma satarallahu ahadan bikadzibin fil hadits." Allah tidak akan pernah menutupi seorang yang berdusta di dalam hadits. Maksudnya kalau dia berdusta, pasti Allah tampakkan. Dari Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, "Lau anna rajulan hamma ayyakdziba fil hadits la asqatahu Allah taala." Andai kata seorang itu berkeinginan untuk berdusta di dalam hadits, maka Allah akan menjatuhkannya. Iya. Kata Ibnu Mubarak, "Lau hamma rajulun fis sahar ayyakdziba fil hadits la asbaha wan nasu yaquluna fulanun kadzdzab." Jadi waktu sahur dia berniat berdusta, memalsukan hadits. Maka di waktu paginya orang akan berkata si fulan apa? Si fulan kadzdzab. Iya. Pernah dikatakan kepada Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, hadhil ahadits al-masnu'ah, ini hadits-hadits palsu yang beredar ini. Bagaimana? Kata Ibnu Mubarak, ta'ishu laha al-jahabida, ta'ishu laha al-jahabida. Para ulama ahli hadits al-jahabida, mereka hidup untuk itu. Untuk menjelaskan orang-orang yang dusta dalam hal itu. Lalu beliau baca ayat, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun." Baik. Diberi contoh di sini siapa? Nahu Abi Ismata itra al-wara za'man na'au 'anil Qur'ana faftara lahum hadithan fi fadail as-suwar an Ibnu Abbas fa bi'sa mabtakar. Ya. Seperti Abu Isma, dia melihat manusia al-wara. Al-wara itu manusia ya, makhluk. Za'man, dia menyangka na'u anil Quran, mereka ini sudah berpaling dari Al-Quran. Faftara, maka dia pun berdusta lahum untuk mereka dengan membuat hadits-hadits fi fadailis suwar, tentang keutamaan surah-surah Al-Quran. Haditsnya antik lagi hadits yang dia buat, semuanya dari Ibnu Abbas. Masya Allah. Fabi'sa mabtakar, maka sangat jelek apa yang dia buat-buat itu. Perkara baru yang dia buat. Ya. Ini Abu Isma ya. Abu Isma, nama beliau Nuh ibnu Abi Maryam Al-Marwazi. Nuh bin Abi Maryam Al-Marwazi. Beliau qadhi di Baru. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Ammar Al-Marwazi, ditanyakan kepada Abu Isma ini, Nuh bin Abi Maryam, "Min aina laka an ikrima Ibnu Abbas fi fadail al-Quran suratan surah wa laysa inda ashabi Ikrimah hada?" Dia bertanya, dari mana kamu dapat hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas?
Hadits Ikrimah dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ya, tentang keutamaan Al-Quran satu surah. Jadi itu lengkap haditsnya. Al-Fatihah keutamaannya ini. Al-Baqarah keutamaannya ini. Semuanya lengkap, Masya Allah. Ya, semuanya dari riwayat Ikrimah dari siapa? Ibnu Abbas. Dari mana kamu dapat itu? Padahal itu hadits-hadits tidak pernah diriwayatkan oleh murid-murid Ikrimah. Maka apa kata Abu Isma? Inni ra'aitun nasa qad a'radu 'anil Qur'an washtaghalu fi fiqhi Abi Hanifah wa maghazi Muhammad ibn Ishaq. Saya melihat manusia berpaling dari Al-Quran dan mereka sibuk mempelajari fikih Abu Hanifah dan maghazi Muhammad bin Ishaq. Fa wada'tu hadzal hadits hisbatan. Maka saya pun mengumpulkan hadits ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Jelas ya? Ya, akhirnya Abu Isma ini dikenal sebagai Nuh al-Jami'. Dikenalnya begitu, Nuh al-Jami'. Al-Jami' artinya apa? Yang mengumpulkan. Kata Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, jama'a kulla syai'in illa sidq. Ya betul, al-Jami' mengumpulkan. Dia kumpul semuanya kecuali apa? Kecuali kejujuran saja. Ya, nasallallahu alafiyah. Baik. Ada lagi kadzdzab yang lain. Namanya Maisarah bin Abdi Rabbih. Namanya Maisarah bin Abdi Rabbih. Ya, Ibnu Mahdi berkata kepadanya, "Min aina ji'ta bi hadhil ahadits? Man qara'a kadza falahu kadza." Siapa yang baca begini maka dia dapat begini. Kata Maisarah, "Wada'tuha uraghibun nasa fiha." Saya memalsukannya supaya saya tergib manusia kepadanya. Ya, supaya saya tergib manusia kepadanya. Jelas ya? Ya. Dan ada kisah yang sangat unik sekali. Disebutkan di sini oleh Al-Iraqi dan disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi dari Mu'ammal bin Ismail. Kata beliau, kata Mu'ammal bin Ismail, supaya antum tahu ya bagaimana para ulama ahli hadits. Kata Mu'ammal bin Ismail, suatu hari ada syekh yang menyampaikan kepadaku sebuah hadits. Maka saya bertanya kepada syekh ini, siapa yang menyampaikan hadits ini kepada kamu? Maka syekh ini berkata, rajulun bil Madain. Seorang lelaki di kota Al-Madain sana, di negeri Al-Madain. Ya, orang itu hidup. Maka Mu'ammal pun berjalan ke Al-Madain menjumpai orang itu. Dia tanya lagi kepada orang itu di Al-Madain ini, siapa yang menceritakan kepada kamu? Orang ini menjawab, syekhun biwasit. Ya, seorang syekh di Wasit. Dari Al-Madain ke Wasit lagi. Ya, Wasit ini antara Basra dan Kufa, di tengah. Makanya disebut Wasit, pertengahan. Begitu sampai ke Syekh Wasit ini, dia tanya lagi, siapa yang menceritakan kepada kamu? Maka Syekh Wasit berkata, syekhun bi Basrah. Ada syekh di mana? Di Basrah. Dia jalan lagi ke Basrah. Ya. Begitu sampai di Basrah, dia berkata, orang yang di Basrah ini berkata, haddatsani syekhun bi Abadan. Jadi ada orang lagi di Abadan lagi. Iya. Maka dia jalan lagi ke Abadan. Ya. Begitu sampai ke orang itu di Abadan ini, orang itu mengambil tangannya dimasukkan ke rumahnya. Ternyata sekelompok kaum dari orang-orang sufi. Dan di situ ada seorang syekh bersama mereka. Iya. Nah, kata orang ini, syekh ini yang menceritakan kepada saya. Si sufi ini. Iya. Maka kata Mu'ammal, ya syekh, man haddatsaka? Wahai syekh, siapa yang menceritakan kepada kamu? Kata syekhnya apa? Lam yuhaddithni ahadun. Tidak ada yang menceritakan kepadaku. Ya. Lakinna ra'ayna an-nas qad raghibu 'anil Qur'an, fa wada'na lahum hadzal hadits liyasrifu qulubahum ila al-Qur'an. Kata Syekh Sufi ini, ya, tidak ada yang menceritakan kepadaku, tapi saya melihat manusia, kami melihat manusia, mereka sudah berpaling dari Al-Quran. Maka kami palsukan hadits ini supaya hati-hati mereka kembali apa? Membaca Al-Quran. Jadi subhanallah ya, ini hadits palsu sudah berputar sana sini.
Ya. Apalagi sekarang ya, masuk di satu grup, pindah ke grup lain, pindah ke grup lain. Ya. Kalau ditanya ke Mr. Google siapa, bingung juga Google-nya. Nggak tahu siapa yang asalnya. Jelas ya? Dan itu banyak ya di masa sekarang ini. Hadits-hadits palsu. Iya. Baik. Jadi ini contoh-contoh ya. Dan ini yang paling berbahayanya ini. Ini paling berbahayanya. Dikedepankan. Karena dia yang paling berbahaya. Sudut bahayanya bukan mungkin dari sudut orang yang melakukannya karena dia mungkin ya berdosa besar ya, hanya saja ada bentuk ijtihad. Keliru pasti di situ. Ya, tapi sudut bahayanya ini sangat menipu manusia. Mereka orang-orang dianggap orang-orang zuhud, orang-orang saleh, tertipu. Ya. Jelas ya? Tertipu. Nah, jadi antum bisa melihat ya bagaimana gaya para ulama ahli hadits di dalam menilai bahaya. Mereka itu tidak berkata, oh jangan terlalu banyak bicara, kamu kasar. Semua orang sholat, orang puasa. Ya, ahli ibadah, sholat qiyamul lail. Ya. Kamu sibuk saja dengan para pendosa sana urus. Jelas ya? Ini tidak mengerti bagaimana manhaj dan metode di dalam hal itu. Iya. Karena itu kalau kita baca di buku-buku akidah pun diketemukan ya, sebagian as-salaf berkata bahwa umat ini diuji dengan beberapa tawaif. Ya, ada taifah yang pertama, mereka mengingkari nama-nama dan sifat. Dan ini syarrun ala ala nas. Terus ada lagi taifah kedua, dia mengingkari nama-nama saja. Dia mengingkari nama, dia mengingkari sifat-sifat saja, nama dia tetapkan. Maka kata beliau, yang kedua ini asyar, lebih jelek dari yang pertama. Dan taifah yang ketiga, dia mengingkari sebagian sifat saja, nama dia tetapkan. Maka kata beliau, ini asyar minat taifataini al-ulayain. Lebih buruk lagi dari dua yang pertama. Buruknya dari sisi sudut mana? Kalau kesalahan lebih berat yang mana? Mengingkari semuanya atau sebagian? Mengingkari semua kan begitu, atau kebanyakan. Tapi dari sisi bahaya, ini kalau ditanya sebagian sifat dia tetapkan, di tempat lain dia takwil. Ini berbahaya, menipu manusia. Jelas ya? Kalau jenis yang seperti ini diterangkan sekarang ini, wah ini terlalu keras. Orang mengajak ke sunnah juga diingatkan bahayanya. Ya, jelas ya? Enak sekali. Ya, mengajak ke sunnah padahal bukan di atas jalan sunnah. Ini menjadi fitnah karena dia memegang sebagian sunnah tetapi menyelisih sunnah di sudut apa? Di sudut yang lain. Iya. Nabi SAW itu dari metodenya, kalau ada kesalahan muncul di masanya, itu langsung beliau perbaiki. Itu metode. Sebab kesalahan kalau dibiarkan berlarut-larut, nanti suatu hari menjadi besar. Kata Al-Barbahari, akan berubah menjadi dinun yudana bihi. Dan itulah semua bid'ah, asalnya muncul kecil, berubah menjadi apa? Berubah menjadi besar. Jadi kita harus paham fikih itu. Iya. Harus paham fikih itu. Semangat orang dapat hidayah, cinta kepada saudara itu bab satu pembahasan. Tapi ini pintu lain. Dalam masalah agama, di dalam penjagaan agama, itu pintu dijaga. Ada kaidah-kaidah salaf di situ. Jangan mencampur adukkan antara masalah dengan masalah yang lainnya. Baik. Jadi karena itu diterangkan di sini sebagai yang pertama yang sangat berbahaya oleh Al-Iraqi. Kemudian kata beliau, "Kadzal haditsu an Ubay i'taraf rawihi bil wada' wa bi'sa maqtaraf." Ya. Wa kullu man awda'ahu kitabah kal wahidi mukhti'un shawabah. Demikian pula hadits dari Ubay. Demikian pula hadits dari siapa? Dari Ubay. Ya. Ini disebutkan ya hadits ini di dalam buku-buku tafsir. Disebutkan di buku-buku tafsir. Ya. Di mana si perawinya itu dia mengakui bahwa dia apa? Dia yang memalsukannya.
dia memalsukan hadits-hadits tersebut atau dia memalsukan hadits tersebut. Iya. Baik. Wa bi'sa maqtaraf. Dan ini perbuatan yang sangat buruk yang dia lakukan. Beliau terangkan bahwa ada buku-buku tafsir yang membuat hadits-hadits palsu ini. Seperti buku Al-Wahidi, seperti buku Al-Tha'labi, Az-Zamakhsyari. Ya. Dan beliau tegaskan bahwa semuanya dalam hal ini mereka keliru. Karena itu beliau tegaskan wa kullu man auda'ahu kitabah. Siapa saja yang menyebutkan hadits ini di kitabnya, kal-Wahidi mukhti'un shawabah. Seperti Wahidi, Al-Wahidi yang disebut di dalam tafsirnya, maka itu dia keliru, keluar dari jalur yang benar bagi dia. Keluar dari jalur yang benar bagi dia. Baik. Jadi ini disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala salah satu contoh bentuk-bentuk orang yang memalsukan hadits. Adrubu, tapi beliau hanya kasih contoh yang paling berbahayanya. Ada contoh-contoh lain ya, bentuk-bentuk lain. Di antara bentuknya ada hadits-hadits palsu yang dibuat oleh orang-orang zindiq untuk menyesatkan manusia. Seperti Abdul Karim Ibnul Auja. Abdul Karim Ibnul Auja ini zindiq. Ya. Dia memalsukan 4.000 hadits. Dia haramkan yang halal, dia haramkan yang halal dan dia halalkan yang haram. Akhirnya dia dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman di masa khilafah Al-Mahdi pada tahun 160 Hijriah, dipenggal dia. Ini zindiq. Ya. Di sebagian riwayat diterangkan bahwa Khalid Al-Qasri yang membunuhnya dan membakarnya dengan api. Ya. Dan dari Hamad bin Zaid, beliau berkata bahwa orang-orang zindiq itu telah meletakkan 14.000 hadits dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wadarbun yaf'alunahu, itu satu bentuk. Ada bentuk yang lain, orang yang melakukan hal tersebut ya untuk menolong madhabnya, seperti Al-Khattabiyah, Ar-Rafidah. Ini orang-orang Syiah Rafidah ya. Ya, mereka bikin hadits-hadits palsu. Mereka bikin hadits-hadits palsu untuk menguatkan apa? Madhab mereka. Ya. Baik. Kemudian ada sebagian lagi para pemalsu hadits, para pendusta pemalsu hadits, mereka memalsukan hadits untuk taqarrub kepada para khulafa, para khalifah, para pemimpin. Seperti Ghiyath bin Ibrahim. Ghiyath bin Ibrahim ini dia melihat Khalifah Al-Mahdi sedang main burung merpati. Ya, akhirnya dia bawakan hadits dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir." Tapi si Ghiyath bin Ibrahim dia tambah au janah. Janah karena si Al-Mahdi lagi main apa? Lagi main merpati. Makanya ditambah atau hewan yang bersayap. Ya. Haditsnya sahih ya. Hadits Abu Hurairah. Tapi sayap ini dia memalsukan. Iya. Dan ada yang memalsukan hadits untuk mencari rezeki. Untuk mencari apa? Mencari rezeki. Ya, supaya dia bisa kisah-kisah. Seperti Abu Sa'ad Al-Madaini. Seperti Abu Sa'ad Al-Madaini. Baik. Dan ada yang memalsukan hadits ya, agar supaya dia melakukan igrab supaya aneh kelihatannya. Jadi mungkin ada sebagian contohnya nanti ya di hadits maqlub. Ada sebagian contoh di hadits maqlub. Ada yang memalsukan hadits, dia lihat ada orang berselisih. Apakah ada Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Ya, berselisih nih sebagian ahli hadits. Ada yang mengatakan tidak, Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan tidak mendengar.
Maka datang orang ini, dia berkata, ya, Rasulullah SAW, dia bawakan dengan sanadnya sampai kepada Nabi. Rasulullah bersabda, Al-Hasan Al-Basri sami'a min Abi Hurairah. Ya. Jelas ya? Baik, ini dari jenis-jenis orang yang memalsukan hadis. Nasallallahu alaihi. Baik, kemudian kata beliau, wa jawazal wada' ala targhibi qaum ibn Karramin wa fit tarhibi. Ya. Berikutnya beliau menerangkan bahwa ya, ada orang yang membolehkan memalsukan hadis kalau maksudnya untuk targhib dan tarhib. Nah, ini yang sampai sekarang ini diwarisi. Kemarin saya sudah sebut syubhatnya ya. Hadits mereka apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla an-nas, liyudilla bihin nas, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Jadi ini hadits dibahas ya oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnul Jauzi di Al-Mawdu'at. Itu yang melekat sama saya kemarin ya, makanya saya sebut maudhu karena ada pembahasannya Ibnul Jauzi. Ya, tapi saya lihat di sini komentar-komentarnya itu dihukumi sebagai hadits yang mungkar. Sebagai hadits yang mungkar. Kemudian dari sisi makna sudah kita terangkan bahwa lam di situ maknanya apa? Lamul akibah, bukan lam at-ta'lil. Baik. Ya. Kemudian kata beliau, wal wadi'una ba'dhum qad sana'a min indi nafsihi wa ba'dun wada'a kalama ba'dil hukama fil musnadi wa minhu naw'un wad'uhu lam yuqsadi nahwu hadithi thabitin man kutharat salatuhul haditha wahlatun sarat. Ya. Kemudian beliau terangkan dari bentuk-bentuk orang yang memalsukan hadits. Orang yang memalsukan hadits itu sebagiannya ada yang memalsukan pembicaraan dari dirinya sendiri. Jadi dia buat hadits sendiri lalu dia sandarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bentuk. Ada bentuk lain, dia meletakkan ucapan ahli hikmah. Bagus ucapannya ahli hikmah. Karena ini bagus, oh bagusnya kita palsukan saja. Rasulullah yang bersabda. Ya seperti hadits hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah kepala segala dosa. Nah, ini ucapan ahli hikmah dari ucapan Malik bin Dinar. Jelas ya? Tapi disandarkan, ada yang meriwayatkannya, menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu contoh ya. Ya, kalam ba'dil hukama fil musnadi. Kemudian wa minhu naw'un wad'uhu lam yuqsadi. Ada bentuk hadits palsu tapi dia tidak memaksudkan untuk memalsukan. Ya. Contohnya seperti hadits Thabit. Ya, seperti hadits Thabit. Hadits Thabit ini maksudnya Thabit bin Musa Az-Zahid. Thabit bin Musa siapa? Az-Zahid. Ya. Man kathurat salatuhu. Man kathurat salatuhu. Itu haditsnya ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Subhanallah, ada di Sunan Ibnu Majah dari jalur Ismail bin Muhammad At-Tulhi dari Thabit bin Musa Az-Zahid dari Syarik dari Al-Amash dari Abu Sufyan dari Jabir. Rasulullah SAW katanya bersabda, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajuhuhu bin nahar. Siapa yang banyak solatnya di malam hari akan bagus wajahnya di siang hari. Iya. Kata Abu Hatim, ini hadits saya tulis dari Thabit. Lalu saya sebutkan kepada Ibnu Numair. Ya, maka kata Ibnu Numair, Thabit itu la ba'asabi. Thabit orangnya bagus, la ba'asabi. Wal hadithu munkar. Tapi haditsnya munkar. Qala Abu Hatim wal hadithu maudhu'. Kata Abu Hatim haditsnya apa? Maudhu'. Kisahnya itu Thabit bin Musa pernah masuk ke halaqah Syarik bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Iya. Dan dia sedang mengimla. Maka Syarik berkata, haddatsana Al-Amash an Abi Sufyan an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai situ dia belum sebut matannya. Karena ini imla ya. Dia baca dulu sanad, orang nulis dulu. Setelah itu dibaca apa? Matannya. Nah, begitu menunggu itu tadi diam, Syarik bin Abdullah melihat kepada Thabit bin Musa. Maka dia pun berkata, "Man kathurat salatuhu bil lail hasunah wajhu bin nar." Maksudnya dia mengomentari siapa? Thabitnya ini. Akhirnya si Thabit ini menyangka bahwa itulah matan hadits itu tadi. Ya. Jadi ini kejadiannya tidak sengaja. Jelas ya? Tidak dimaksudkan. Tidak dimaksudkan. Ada sebagian ulama yang memasukkan pembahasan ini ke dalam hadits mudraj. Ya. Kalau Ibnu Adi komentarnya hadits mungkar la yu'rafu illa bi Thabit. Ya. Itu komentarnya. Mungkar itu kadang dimaksudkan juga, kadang digunakan juga untuk hadits palsu ya. Kadang hadits palsu sebagiannya disebut dengan hadits apa? Mungkar. Nah, itu ada takbir sebagian ulama di dalam hal tersebut. Dan ada yang mengatakan hadits batil. Disebut hadits batil. Baik. Jadi ini kata beliau wahlatun sarat. Ini cuma kelalaian masuk kepada dia. Baik, selesai. Berikutnya, yang terakhir ini, bagaimana seorang itu mengenal, bagaimana seorang itu mengetahui bahwa hadits itu adalah hadits maudhu, hadits palsu. Ini pembahasannya. Kata beliau, wa yu'raful wada'u bil iqrari ya, ini di harakatnya begini ya. Wa yu'raful wada'u bil iqrari, bukan bil iqrari, tapi bil iqrari. Begitu cara bacanya. Supaya sesuai dengan timbangannya. Ya. Kalau wa yu'raful itu mafa'ilun. Wada'u bilik itu mufta'ilun. Rari wa ma itu juga muftailun. Itu seimbang kofianya. Tapi kalau kita baca bil ikrari, itu akan pecah nanti wazannya. Baik. Wa yu'raful wada'u bil ikrari wa ma nuzzila manzilatahu wa rubbama yu'rafu bir rikkati qultush tashkala thabajiyul qat'a bil wad'i ala ma tarafa al wadi'u id qad yakdhibu bala narudduhu wa anhu nudribu. Iya. Kata beliau, dari mana dikenal orang yang memalsukan? Yang pertama bil ikrar. Bil ikrar. Pengakuan dari orang yang memalsukan. Jelas ya? Pemalsuan dari orang yang memalsukan. Jadi dia katakan, saya memalsukan. Seperti tadi Abu Isma Nuh bin Abi Maryam. Seperti tadi lagi siapa tadi? Maisarah bin Abdi Rabbih. Ini dua orang yang memalsukan hadits-hadits tentang fadail Al-Quran. Jelas ya? Baik, itu pengakuan. Dan mungkin saja bentuk yang lainnya wa ma nuzzila manzilatahu, apa yang dianggap kedudukannya sama dengan pengakuan. Jadi lihat dari keadaannya, seperti dilihat dari kondisi si rawi, keadaan si rawi. Ya, seperti tadi ya. Ya, si Mahdi lagi main apa? Dewa Jana. Itu kan kelihatan. Atau seperti Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah itu tadi. Nah, itu kan kelihatan ya. Baik. Atau kelihatan dari orang tersebut, misalnya kelihatan apa yang dia sampaikan itu betul-betul. Nah, ini yang ketiga ya. Wa rubbama yu'rafu birrikkah. Dan kadang diketahui dengan rakaka pada lafadznya. Kalimatnya itu jauh. Kalau Nabi SAW dikatakan mengucapkan itu. Seperti orang-orang zindik memalsukan hadits. Katanya innallaha khalaqa farasan fa'ajrahu. Ya. Allah menciptakan kuda, kemudian kuda dibuat berlari. Ya. Kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Ya. Naudzubillah. Nah, itu kelihatan ya.
Hadits-hadits kaum zindiq. Atau seperti ada orang Hanafiyah, dia bertengkar dengan orang Syafi'iyah. Ya. Maka orang Hanafiyah ini membawakan dengan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati rajulun adarru min iblis, ismuhu Muhammad bin Idris." Muhammad bin Idris siapa? Asy-Syafi'i. Karena dia orang Hanafi, dia bantah siapa? Syafi'i. Terus kelanjutan hadits palsunya, siraju ummati Abu Hanifah, siraju ummati Abu Hanifah, siraju ummati Abu Hanifah. Nah, ini jelas ya, bentuk kepalsuan. Ya, naudzubillah. Baik. Jadi diketahui dengan rakakah. Iya. Karena itu kata Rubai bin Juthaim, inna lil hadithi dhaw'an kadha'in nahar ta'rifuhu wa dhulmatan kadhulmatil lail tunkiruhu. Hadits itu punya cahaya. Kalau haditsnya sahih, punya cahaya. Seperti cahaya di siang hari, kamu bisa lihat, kenal. Sebagaimana ada hadits punya kegelapan. Kagulmatil lail, di malam hari kamu tidak bisa melihatnya, kamu mengingkarinya. Itu hadits yang lemah atau hadits palsu seperti itu. Kata Ibnul Jauzi, wa'lam anna haditsal munkar yaksha'irru minhu jildut talib lil ilm wa yanfuru minhu qalbuhu fil ghalib. Iya. Ya, kalau dia dengar itu merinding dia. Sangat mengerikan sekali ya, nasallallahu alaihi. Baik. Kemudian beliau sebutkan di sini istishkal ya, ini dari Al-Iraqi, tambahan dari Al-Iraqi. Qultu istashkala at-tabajiyul qat'a bil wad'i ala ma'taraf al-wad'i. Sekarang kan sudah kita ketahui. Hadits palsu dikenal dengan apa? 3. Pengakuan dari yang memalsukan, atau keadaan seperti pengakuan, atau yang ketiga diketahui dari lafadznya yang aneh. Kan begitu? Ya. Nah, sekarang yang pertama, pengakuan. Ini muskilah bagi Ats-Tsabaji. Ats-Tsabaji ini siapa? Imam Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Di sebagian buku beliau, kadang beliau sebut nisbat ini. Karena beliau itu lahir di Yambo, di Hijaz. Ya, Yambo itu di wilayah dari Medina sekitar berapa ratus kilo begitu. Ya, dia di situ. Lahir di Thabaj namanya, Thabajul Bahar. Thabaj al-Bahar. Thabaj itu kalau arti bahasanya adalah ad-dhahr atau pertengahan. Jadi mengarungi lautan, Thabaj. Makanya dia kadang menamakan dirinya Ats-Tsabaji. Nah, ini Ibnu Daqiqil Id mengingkari, memastikan palsu, dibangun di atas pengakuan pemalsu hadits. Jadi kata beliau, kalau ada yang memalsukan hadits, ya, tidak bisa kita palsukan. Kalau ada yang mengaku dia palsukan hadits, tidak bisa kita pastikan, oh ini dia palsukan. Kenapa? Sebab mungkin saja karena dia tukang palsu hadits, pendusta, mungkin di pengakuannya dia juga dusta. Kan begitu? Ya, makanya tidak bisa kita pastikan. Tapi kata Al-Iraqi, beliau membantah, bala narudduhu, bahkan kita tolak. Ya. Wa anhu nudribu, dan dari dia sendiri, ya, kita menegaskan bahwa dia apa? Memalsukan hadits. Jadi maksudnya keraguan dari Ibnu Daqiqil ini, istishkal dari beliau, itu tidak diterima ya. Baik. Iya. Selesai pembahasan ini tentang hadits palsu. Kita berpindah pembahasan berikutnya. Al-maqlub. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qassamul maqluba ila qismaini. Ma kana mashhuran birawin ubdila biwahidin nadhirihi kay yurghaba fihi ligrabi fihi liligrabi idza mastugriba wa minhu qalbu sanadin limatnin nahwa imtihanihim imam al-fanni fi mi'atin lamma ata Baghdada faraddaha wa jawwada al-isnada. Ya. Baik. Kata beliau, qassamul maqluba ila qismaini ila. Maqlub itu dibagi oleh para ulama menjadi apa? 2 jenis. Ya, jadi al-maqlub ada 2 kisim, ada 2 bentuk.
Yang pertama, maka masyhuran birawin ubdila biwahidin nadhirihi. Ada misalnya sebuah hadits masyhur dengan sebuah rawi, seorang rawi, akhirnya diganti dengan rawi yang semisal dengannya. Untuk apa? Kay yurgaba fihi, supaya orang tertarik dengan hal tersebut. Liligrabi idza mastugriba. Alasan lain, dan karena igrab, agar supaya orang merasa aneh dengan hal tersebut. Itu bacanya liligrabi ya, bukan lil igrabi, tapi liligrabi. Iya. Kalau dibacanya Nafi, kalau bacaan kita kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Kalau mereka wal akhiratu. Iya. Wal akhiratu dipindah harakatnya. Jelas ya? Jadi kadang ada seperti itu di bacaan. Jadi bisa dipindahkan. Di sini juga dibaca waligrabi, liligrabi. Baik. Jadi ini jenis yang pertama. Diberi contoh di sini oleh Al-Iraqi rahimahullah. Dan ini diambil dari uraian Ibnu Salah sebagaimana asalnya. Ya, jadi misalnya sebuah hadits dia masyhur dari Salim. Jadi Salim dari Ibnu Umar. Ya. Akhirnya dijadikan sebagai gantinya Nafi' di situ. Dijadikan sebagai Nafi' di situ. Jelas ya? Atau misalnya hadits masyhurnya adalah Malik. Malik dari Salim misalnya. Akhirnya diganti Malik di situ dengan Ubaidullah bin Umar. Iya. Ubaidullah bin Umar. Supaya aneh. Orang kan kenalnya Malik dari Salim dari Ibnu Umar. Tiba-tiba dia punya riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar untuk hadits itu. Itu kan aneh bagi manusia. Jelas ya? Baik. Maka ini qasdul igrab. Dan ini masuk di dalam pembahasan kadzib yang telah berlalu ya, kalau itu disengaja. Iya. Kalau itu disengaja. Diberi contoh di sini beberapa hadits seperti Hammad bin Amr An-Nasibi meriwayatkan dari Al-Amash dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Cara marfu, "Idza laqitumul musyrikina fi tariq fala tabda'uhum bis salam." Nah, ini maklub. Hammad bin Amr ini ahdul matrukin. Ya. Harusnya ini hadits dari Al-A'mash dari Suhail bin Abi Salih. Hadits ini harusnya dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Itulah riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Jadi ini jenis maklub namanya. Berikutnya wa minhu qalbu sanadin limatni. Ya. Dan di antara maklub sanadnya diganti untuk sebuah matan. Ya. Jadi dia ada hadits ya. Hadits dengan sanad dan matan. Hadits pertama sanad dengan matan. Hadits kedua sanad dengan matan. Iya. Hadits kedua sanad dengan matan. Maka matan hadits kedua ini diambil untuk sanad hadits pertama. Itu yang disebut maklub juga di sini. Nah, diberi contoh di sini seperti imtihan Imamul Fan. Imamul Fan siapa? Al-Bukhari. Ini kisah Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Ya, diuji ya di dalam hal ini. Baik. Diuji oleh ahli hadits di kota Baghdad. Di mana Imamul Bukhari rahimahullahu taala ya, dihadapkan kepada beliau fi mi'atin 100 hadits lamma ata Baghdad. Begitu beliau mendatangi Baghdad. Faraddaha, lalu Al-Bukhari mengembalikannya atau menolaknya. Wajawwad al-isnad, dan beliau bawakan sanad yang benarnya. Ya. Sanad mujawwadnya, maksudnya sanad yang biasanya. Jadi ada orang yang menguji 10 orang. Setiap orang punya berapa? Setiap orang dia bawa 10 hadits. 10 hadits ini sudah bolak-balik antara sanad dengan apa? Matannya. Misalnya orang yang pertama dia punya 10 hadits. Hadits yang pertama sudah dia ganti
Ya, diambil sanad pertama matannya di nomor 10. Ya, hadits kedua matannya nomor 3. Hadits ke-10 matannya di nomor 4 misalnya. Begitu dia bolak-balik. Jadi semuanya terbalik. Begitu maju kepada Al-Bukhari diperdengarkan, kata beliau, saya tidak kenal hadits ini. Ya. Dibaca sampai 10 semuanya, kata Al-Bukhari, saya tidak kenal. Ya. Maka orang-orang awam yang hadir, mereka pikir Al-Bukhari ini tidak tahu hadits, masa 10 hadits tidak paham. Tapi kalau ahli hadits, mereka sudah melihat, oh ini Al-Bukhari bukan sembarangan ini. Dimasukkan hadits-hadits berbolak-balik, dia mengerti. Maka maju 10 orang semua sampai 100, selesai 100 hadits. Begitu selesai, beliau balik kepada orang yang pertama. Kamu tadi sebutkan hadits pertama begini, yang benarnya begini. Hadits kedua begini, yang benarnya begini. Jadi 100 hadits terbalik ini langsung dihafal oleh Al-Bukhari satu kali dengar. Terus 100 hadits terbalik ini dibenarkan oleh Al-Bukhari. Itu yang menakjubkan dari beliau. Cuma ini kisah, ini berasal dari jalur Ibnu Adi. Ibnu Adi, ya, rahimahullahu ta'ala, itu berkata, sami'tu iddata masyayikhi yahkuna. Saya mendengar sejumlah syekhku, tidak disebut namanya. Jelas ya? Ini kata sebagian orang, ini kisahnya dhaif. Karena ada rawi apa? Idda masyayikhi di sini. Ini mubhamun, tidak dikenal. Tidak tahu siapa. Ya, tapi sebenarnya ini enggak masalah. Sebab ini Ibnu Adi menghikayatkan dari siapa? Dari banyak gurunya. Memang enggak disebut karena ini populer oleh banyak gurunya. Selain daripada itu, kisah ini masyhur di tengah para ulama ahli hadits, tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Jadi jangan ada yang berkata ya bahwa kisah ini dhaif. Ini kisah adalah kisah yang benar ya. Di sini di Tafsirah Al-Iraqi membawakan kisah ini dengan sanadnya kepada Ibnu Adi rahimahullahu ta'ala. Dan itu dicetak ya dalam sebagian buku dari Ibnu Adi, menukil dari Ibnu Adi, itu sanadnya seperti yang disebut oleh Al-Iraqi di sini rahimahullahu ta'ala. Baik. Selesai ya. Kata beliau berikutnya, dari bentuk maklub juga, wa qalbu ma lam yaqsidir ruwatu nahwa idza uqimatis salatu. Haddathahu fi majlisil bunani hajjajun na'ni, itu hajjajun dengan hajjaj kan hajja. Kalau dibaca hajjajun a'ni, itu ada tambah kalimat di situ. Makanya hamzahnya itu dirubah menjadi hamzah wasal. Jadi baca hajjaju na'ni, ya, atau hajjaju na'ni bena Abi Uthmani, supaya seimbang wazannya ya. Haddathahu fi majlisil bunani hajjaju na'ni bena Abi Uthmani fadhannahu an thabitin jariru bayyanahu Hammadun ad-Dariru. Baik. Kemudian diberi contoh dari bentuk maklub, bentuk lain dari maklub. Iya. Jadi maklub tadi ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama tadi itu. Terus ada 2 bentuk maklubnya. Iya. Diberi yang pertama ada 2 bentuk ya. Satu rawi masyhur diganti, yang kedua kisah Al-Bukhari. Sekarang kisim yang kedua. Ini yang kita bahas sekarang. Wa qalbu ma lam yaqsidir ruwatu. Ya. Ada maklub yang maklub terhadap rawi, tapi dia tidak memaksudkan. Seperti hadits Jarir bin Hazim dari Thabit Al-Bunani dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni." Ini hadits katanya maklub terhadap Jarir. Karena hadits ini masyhurnya, ya, hadits ini yang masyhur itu bukan dari Thabit. Ya. Tapi dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya. Nah, demikian diriwayatkan oleh para a'immah dari jalan Yahya ibnu Abi Katsir. Iya. Dan dari riwayat itu adalah riwayat Hajjaj bin Abi Uthman As-Sawwaf. Itulah yang disebut di sini oleh penulis Hajjajun ibn Abi Uthmana. Itu Hajjaj
Ibn Abi Uthman As-Sawwaf. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Ya, dan Jarir sendiri itu sebenarnya mendengarnya dari Hajjaj bin Abi Uthman, tapi akhirnya terbalik atas diri beliau riwayatnya. Jadi kesalahannya ini terkait dengan siapa? Terkait dengan Jarir rahimahullahu taala. Baik. Iya. Jadi kisahnya itu dikatakan bahwa beliau dan Jarir pernah duduk di sisi Thabit Al-Bunani. Lalu Hajjaj bin Abi Uthman bercerita dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya. Dia ingat. Maka Jarir menyangka waktu itu bahwa dia meriwayatkan dari Thabit dari Anas. Karena memang di majelisnya yang diambil waktu itu, dia di majelisnya Thabit. Padahal waktu itu Hajjaj bin Abi Uthman yang menceritakan kepadanya dari siapa? Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya. Nah, jadi ini terdapat kekeliruannya dari Jarir rahimahullahu ta'ala di dalam hal ini. Baik. Selesai ya pembahasan maklub. Masih ada satu pembahasan sebenarnya terkait dengan tambihat ini untuk hadits-hadits dhaif. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan al-jarh wa ta'dil. Tapi ini waktunya sudah berlalu ya. Insyaallah taala kita undur di sesi berikutnya besok setelah sholat subuh insyaallah taala. Baik. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan hari ini?